Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para asatidz semua yang saya hormati, pertama perkenalkan dulu, saya nama Sareh. Itu udah nama panjang, nama lengkap, nama panggilan, cuma itu aja. Itu lengkap ya? Udah lengkap ya. Saya tinggal di Cipayung. Terima kasih atas waktu yang diberikan, untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Mohon izin, saya di sini posisinya bukan ingin mengajari ikan berenang gitu kan, bukan juga ingin mengajari burung untuk terbang gitu. Jadi ya kita hanya sharing aja. Jadi kalau untuk menceramahkan, memberikan suatu materi tentang pendidikan, itu saya rasa sudah banyak parenting di mana-mana banyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan nanti lebih ininya kita diskusi, barangkali yang pernah saya alami itu cocok untuk diterapkan di sini. Mungkin kalau memang nggak cocok ya mungkin suatu saat bisa dipakai, atau memang nggak kepakai sama sekali kan gitu ya. Kita hanya sharing aja. Nah, nanti lebih dalamnya kita nanti kira-kira apa sih yang jadi kendala dan sebagainya. Sebelum sampai ke situ, saya ingin sedikit menyampaikan tentang pendidikan itu begini. Sering kita terjun di dunia pendidikan, dunia dakwah ini, kadang nggak tahu tujuannya, itu nggak tahu arah. Ketika nggak tahu tujuannya, nggak tahu, mudah-mudahan kalau sini udah tahu arahnya kan itu. Tapi kalau ini hanya untuk mengingatkan, untuk menguatkan aja. Tujuan pendidikan itu sebenarnya apa kan itu harus tahu dulu, sehingga kita dalam bergerak, apalagi gerak tim modelnya, itu kita satu arah, satu tujuan. Kalau tujuannya udah beda, itu akan berat. Satu pengennya begini, satunya begitu, nah jalannya lain akhirnya. Hasilnya pun akhirnya bisa jadi justru malah anak yang bingung, sebenarnya saya ini mau dibawa kemana sih. Nah, gitu. Nah, terkait dengan tujuan pendidikan itu, kalau di Indonesia kan tujuan pendidikan itu untuk mendidik agar manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya. Seutuhnya itu lahir batin baik kan itu. Sederhananya gitu. Lahirnya baik, batinnya juga baik, terus cerdas, terampil. Itu kalau yang di Indonesia, di nasionalnya gitu. Poinnya itu. Nah, kalau Islam gimana? Apakah sama dengan itu atau punya tujuan sendiri? Yang saya tahu terkait tujuan pendidikan dalam Islam itu banyak ulama, banyak ahli yang akhirnya menyimpulkan begini, begitu dan sebagainya. Tapi intinya adalah tujuan pendidikan Islam itu adalah sejalan dengan tujuan hidup manusia. Itu. Tujuan hidup manusia itu apa? Yaitu yang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pertama, bahwa Allah itu menciptakan manusia dan jin. Nah, kita bahas manusianya aja, jin kan urusan jinnya. Nah, kita bahas manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Ya, ibadah. Yang kedua, yang itu kan di surat Az-Zariyat ayat berapa, 56 atau berapa itu. Nah, terus ada lagi yang di surat Al-Baqarah itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini khalifah. Itu mana Allah
Itu kan jailun. Allah menjadi menciptakan manusia, menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, minimal itu. Satu, tujuan kita hidupnya adalah untuk ibadah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah. Khalifah kita nggak usah berpikir sebagai pemimpin negara, ini berat lah. Jadi presiden yang cuma satu peluangnya. Khalifah yang dimaksud adalah kita menjadi pelestari alam, pelestari bumi ini, menjadi pemanfaat bumi ini. Jadi kita manfaatkan, bukan cuma kita habiskan, tapi kita manfaat, kita pelihara biar tetap berkelanjutan. Intinya biar kita bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat di muka bumi ini. Selain kita beribadah kepada Allah, kita juga jadi orang yang bermanfaat. Tujuannya itu sebenarnya pendidikan. Orang kalau udah hubungannya dengan Allah baik, dengan takwanya tadi, kemudian hubungan dengan manusia, dengan alam sekitarnya udah baik, menjadi apa tuh khalifah tadi, nah, itu ya udah selesaian. Sebenarnya selesai itu. Nah, yang jadi masalah kan kadang kita udah tahu tujuan hidup begitu, terus nggak dituangkan jadi tujuan pendidikan, sehingga pendidikan ini malah ngarahnya lain gitu. Ada yang pengen anaknya lulus TPA, misalnya kalau kita bicara TPA, bisa hafal 30 juz. Ya kalau hafal kan banyak orang hafal gitu. Orang yang non Islam aja hafal Quran juga ada. Orang Yahudi hafal Quran juga ada. Masalahnya apakah dengan hafalan Al-Qur'annya tadi menjadikan anak ini jadi orang yang bertakwa kepada Allah? Al-Quran yang dihafalkan jadi ibadah kepada Allah. Terus dengan menghafal Al-Quran tadi, apakah dia jadi bermanfaat untuk masyarakatnya? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Terus khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, minimal dua itu. Ke Allahnya kita di hadapan Allah sebagai orang yang bertakwa, terus di lingkungan, di masyarakat, mau nggak mau kan, realita kan memang kita hidup di masyarakat, berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan lingkungan dan sebagainya. Lah itu harus bermanfaat di situ, memberikan manfaat ya semampu kita. Kalau anak didik ya semampu anak didik. Nah, itu tujuan pendidikan itu sejalan dengan tujuan, harus sejalan dengan tujuan hidup. Kalau enggak, akhirnya anak bingung, lulus sekolah, punya ijazah, bingung ijazah ini saya kemana kan, saya buat apa? Nah, akhirnya nyari kerjaan sana, nyari kerjaan sini. Karena memang sejak awal nggak dirancang kurikulumnya untuk jadi anak ini biar ibadahnya rajin, biar bermanfaat. Nah, kalau bermanfaat otomatis kan harus punya keterampilan, punya skill dan sebagainya. Nah, kalau sejak awal sudah dibimbing ke situ, lulus langsung pede. Nah, terjun di masyarakat udah oke aja kan, suruh MC ya oke kan gitu. Karena sudah sejak awal disiapkan seperti itu. Bukan cuma modal ijazah. Kalau modal ijazah ya bingung lagi kan. Itu tujuannya. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, mudah-mudahan di TPA ini tujuannya udah seperti itu. Kalau belum mungkin ya apakah perlu disesuaikan atau gimana lah, ini belum. Kalau sudah tahu tujuannya, lah terus di breakdown, diturunkan, ditargetkan. Itu kan tujuan kalau lulus misalnya di sini masa pendidikannya 6 tahun ya. Cita-cita kita biar anak nanti kalau lulus biar jadi ahli ibadah, biar manfaat buat orang lain kan gitu. Nah, untuk membekali anak biar seperti itu bagaimana? Nah, ini harus dibuatlah kurikulumnya, dibuatlah target. Kurikulum itu kan sederhananya kan target itu, bahasa sederhana. Nah, target yang harus ditempuh, yang harus dicapai. Nah, sudah tahu tujuannya, terus targetnya ditentukan. Misalnya kalau masa pendidikannya 5 tahun, berarti target per tahunnya harus jelas. Nah, terus setelah targetnya jelas, makin detail, makin rinci target, makin kecil targetnya, itu akan makin mudah untuk dilaksanakan, makin mudah untuk dicapai. Sehingga ngukurnya juga jelas. Nah, yang sering kita akhirnya bingung terus
kok kayaknya sekolah ini nggak ada sih ini apa tuh hasilnya gitu. Jadi karena kadang kita targetnya nggak jelas. Karena target nggak jelas, terus ditambah lagi gurunya datangnya silih berganti gitu. Satu datang baru ngajar berapa bulan, mungkin 1 tahun, ganti ya kodarolah nikah, kodarolah harus pindah tempat dan sebagainya. Ganti guru baru lagi. Guru baru bawa misi masing-masing misi pribadi kan, kok bawa cara pribadi. Nggak tahu lembaga ini tujuannya apa, targetnya gimana, belum paham. Akhirnya suruh ngajar. Nah, akhirnya jadinya anak bingung. Kemarin saya diajarin begini, kok sekarang begitu. Besok lagi ganti orang, ganti lagi caranya lagi kan, targetnya beda kan gitu. Kualitas yang dicapai juga beda, ada yang pokoknya kudu gini, harus apa tuh makhrajnya mantep kalau bicara apa tuh belajar Al-Qur'an. Yang satunya lagi ya, melihat kondisi anak-anak kayak gitu ya jangan kenceng-kenceng dong. Nah, kita ini pelan-pelan lah. Tapi kan beda-beda kan. Kalau jadi suatu kesepakatan enak. Ketika ganti guru atau ganti pengajar tinggal disampaikan ini tujuan kita begini, targetnya ini, caranya begini. Lah, siapapun yang ngajar akhirnya satu tujuan, satu arah, satu cara. Hasilnya insya Allah minimal gampang untuk dievaluasi gitu. Nah, tercapai enggak targetnya, tercapai enggak tujuannya, minimal bisa dievaluasi. Kalau sudah diturunkan jadi apa target tadi, akhirnya nanti akan ketemu kalau bisa sampai ketemu target per harinya anak ini harus bagaimana gitu. Per pertemuan harus bagaimana. Nah, kalau sudah ketemu targetnya, nah ditentukan cara mencapai targetnya. Nanti harus ada caranya. Ya targetnya jelas, tapi caranya nggak jelas ya gimana mau berhasil. Contohnya gini, target saya mau ke Cililitan ya dalam waktu 2 menit misalkan. Caranya gimana? Ya terserah lah gitu. Dan terserah kan bingung akhirnya pesen Gojek, ya malah nunggu Gojek setengah jam. Ini kan jadi 2 menit nah. Tapi kalau sudah sejak awal ditentukan untuk nyampe di Cililitan itu caranya 2 menit, biar 2 menit nyampe di PGC itu caranya begini gitu. Bonceng Pak Alam misalkan, ya udah kan gampang kan, Alam antar ke BGC selesai kan gitu. Nah, tapi kalau belum tahu caranya tadi akhirnya ya pengennya wah ini kayaknya cepet ini dengan cara ini gitu. Akhirnya nyegat orang mau numpang, nggak ada yang berani, nggak takut lah, apalagi kita berjenggot mau nyegat numpang dong, jangan. Akhirnya malah berjam-jam malah nggak nyampe sih di batu PGC itu karena tujuannya udah jelas, udah terukur, sampai menitnya pun sudah terukur, tapi caranya nggak tahu, nggak jelas tanyanya. Nah akhirnya ya masing-masing dengan cara masing-masing, ada yang dengan nyantai itu kan, ada yang dengan kenceng, ada yang macam-macam lah, pakai metode ini metode itu lah. Metode itu kan hanya cara aja kan, caranya harus jelas, tapi itu sudah terukur. Jadi yang bisa saya sampaikan untuk awalan itu nanti sebelum didiskusikan, satu tujuannya kita harus sepakat, harus sepakat. Kedua targetnya harus jelas, terukur. Terus yang ketiga adalah caranya harus sesuai atau bisa untuk mencapai target, harus tepat. Bahkan cara ini bisa plan A, plan B, bahkan bisa plan C. Dengan cara ini, ternyata nggak pas. Nah, karena kondisi kodarulah anak karena udah kita rancang anak nanti saya ajarkan begini, ternyata pas anak-anak datang itu kondisinya lain, nggak sesuai yang kita bayangkan gitu. Mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan cara gitu. Nah, yang penting targetnya ini caranya bisa berubah. Tapi 3 poin itu penting, satu tujuan, keduanya target atau kurikulumnya tadi, yang ketiga adalah cara. Nah, kalau ini dirumuskan baik, insya Allah pendidikan itu akan minimal kita mengevaluasinya gampang gitu. Apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita ukur, apa yang kita nyatakan ini berhasil, ini nggak berhasil, itu jelas.
Tapi kalau cuma ya datang, anak datang diajarin, kayak yang kalau sini nggak tahu gimana triknya. Kalau yang di tempat lain ada yang gini, ada waktu 1 jam, nah anaknya 10 datang, jadi antri, masing-masing dapat 5 menit misalnya kan 5 menit. Nah, tapi sambil ngantri ini kan ya main, ya jungkir balik, ya pencak silat, ya macam-macam kan itu. Terus giliran udah nyampe, dapatnya cuma 5 menit belajar. Lah mau dapat apa 5 menit nanti? Suruh ngapalin atau ngucapin ain aja nggak jadi-jadi nih 5 menit. Nah, gimana mau jadi kan gitu. Nah, itu jadi perlu ada trik-trik khusus. Nah, itu sebagai mukotimah itu nanti silakan kalau mau yang didiskusikan silakan. Jadi kita sharing aja. Kalau pengalaman di TPA di ngurusi anak-anak banyak, cuma ya kadang ada bisa jadi cocok, bisa jadi enggak kan gitu. Silakan yang mau tanya. Ustaz, Ya. Itu kembali lagi ke ini, ke kesepakatan lembaga. Artinya lembaga ini memang pengennya bagaimana sih? Ada namanya lembaga kita mengelola pendidikan itu, ada yang memang kita strength, harus begini aturannya. Kalau siap ya ikutilah aturan, kalau nggak siap ya berarti bukan di sini tempatmu kan gitu. Ada yang gitu. Nah, ada yang dari visi misi lembaga didirikan itu dalam rangka ya berdakwah gitu. Yang penting menyampaikan ilmu pada orang. Nah, ada yang gitu. Nah, sehingga mau datangnya itu aktif atau telat atau sebagainya, yang penting ilmu ini bisa disampaikan. Ada yang begitu, jadi tergantung. Jadi ada yang fleksibel begitu, ya dengan konsekuensi akhirnya ya gurunya mau nggak mau harus nungguin kan gitu kan. Nah gitu. Tapi ada trik kalau untuk gimana sih biar itu nggak begitu nggak begitu menyita waktu gurunya dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau ada kemungkinan, tapi nggak tahu di sini bisa dipraktekkan apa enggak. Itu ada peluang yang untuk mendisiplinkan anak itu. Satu, anak ini sekolahnya di mana? Sekolah formalnya. Karena kalau sekolah TPA ini memang kalau mau dibikin kayak formal itu sulit. Nah, sulitnya karena ada sekolah nomor sekian gitu. TPA ini sekolah nomor sekian. Nah, nyambil bener. Ini namanya sambilan ya sambil bukan sambil lewat, kan pulang dari les kemana, pulang dari nah. Bisa triknya itu. Cari tahu anak ini sekolah formalnya di mana. Nah, kita kerjasama dengan sekolah formal tersebut. Ini yang pernah saya alami pas di kampung dulu. Kasusnya kayak gini. Gimana sih anak ini biar minimal rajin masuk gitu. Biar minimal rajin masuk. Gimana caranya? Akhirnya solusinya ternyata saya temui guru PAI yang ada di SD. Pak, sekolahan ini kan ada pelajaran PAI. Di sini kan ada pelajaran baca Al-Quran. Gimana kalau kami bantu, Pak? Anak-anak yang ada di sini. Nah, ini silakan minta tolong dari sekolah untuk dihimbau kalau bisa diperintahkan gitu agar datang ke masjid. Biar nanti diajari di masjid. Nah, kalau sekolah memerlukan nilai, biar nanti di masjid di anak-anak itu belajarnya dikasih nilai, sehingga nilainya disetorkan ke sekolah, nanti bisa jadi tambahan nilai PAI-nya. Nah, ternyata dengan begitu malah kepala siapa tuh guru PAI-nya langsung siap. Nanti malah kalau perlu Iqra, perlu buku atau perlu Al-Quran, tinggal bilang ke sekolah. Nanti biar sekolah yang mengusahakan. Nah, dengan begitu alhamdulillah kan, mau nggak mau berasa terpaksa. Tadi anak-anak awalnya terpaksa, mau nggak mau dia harus datang ke masjid. Karena apa? Karena nilai ngaji dia di masjid ini akan berpengaruh pada sekolah, nilai rapotnya. Nah, itu salah satu trik. Nah, jadi kita manfaatkan lembaga lain, kerjasama dengan lembaga lain. Tapi kalau ternyata
yang itu nggak memungkinkan, terus ya akhirnya kita ambil fleksibel aja. Yang penting anak ini mau datang 5 menit misalnya, tapi hasilnya bagus kan, ya nggak ada salahnya. Nah, tinggal kita motivasinya yang dikuatkan. Kamu datang 5 menit, tapi di rumah siapkan dulu. Jadi ibaratnya datangnya itu datang tinggal setor baik gitu, setor baik ya, bisa model kayak gitu. Itu hanya trik-trik aja itu. Yang penting targetnya harus jelas. Udah targetnya jelas, waktunya apa tadi telat-telat sedikit lagi, ya makin gak jelas lagi kan. Mau ngapain kan gitu. Ya dapatnya ya cuma dapat ini, dapat pahala datang ke majelis itu nggak dapat pahalanya. Tuh dapat minimal ya. Tapi minimal kalau pahala itu tetap bagus. Lebih bagus daripada mereka datang kemana gitu. Itu diantara triknya. Jadi bisa kerjasama dengan yang lain. Terutama ya kerjasama dengan orang tuanya juga. Orang tuanya belum sadar kan. Salam. Kurikulumnya itu harus disusun bersama dengan kepala sekolah dengan penggaris itu. Kalau idealnya sebenarnya gitu. Idealnya gitu. Sehingga kan gini. Maaf ini kepala sekolah ya, Pak. Kepala sekolah kadang pengennya begini begitu gitu. Tapi nggak tahu kondisi nyatanya, kondisi realnya anaknya begini, orang atau gurunya begini, karena nggak tahu, sehingga gitu, bikin target, bikin kurikulum yang wah, ya kan? Terus ternyata kenyataannya yang mau melaksanakan malah yang pusing gitu. Nah, ini maka yang bagus itu dimusyawarahkan bareng. Kalau bisa dari masukan dari mudaris, dari gurunya inilah yang kemudian dirangkum. Oh ini titik temunya ini dong. Nah kita jadikan kurikulum. Kita target satu hal itu fokus di situ aja, nanti hasilnya kelihatan. Itu lebih baik daripada banyak hal yang pengen kita capai tapi remeng-remeng semua gitu. Gitu. Kayak di sekolah kan kalau guru kan ada silabusnya. Ya. Kayak kita bikin SP buat target satu bulan gitu. Untuk 3 bulan ini biasanya kan ada targetnya yang tertulis misalnya. Ya. Nah itu memang harus ada target, itu harus dimusyawarahkan dulu, disepakati dulu, biar nanti gurunya nggak repot. Kalau nggak gitu akhirnya punya target masing-masing gurunya. Yang satunya sebulan ini saya harus mengajarkan selesai Iqra 1. Yang satunya lagi ya gimana mau Iqra 1? Nah 2 bulan lah Iqra 1. Dan itu dari waktu aja udah beda kan gitu. Tapi kalau disepakati bulan pertama harus Iqra 1 selesai. Nah, tinggal nanti guru akhirnya kreatif. Gimana caranya biar selesai? Gimana menghadapi anak yang datangnya jarang-jarang atau telat, terus selesai Iqra 1 jilid misalnya. Nah, tapi nanti kan akan muncul ide kreatif di situ. Tapi yang repot tadi yang targetnya nggak jelas, ya. Terus waktu kedatangannya juga terlalu fleksibel akhirnya ya gimana mau dicapai apa kan gitu. Jadi itu target itu perlu dimusyawarahkan, disepakati bersama, sehingga orang yang jalani juga enak, gurunya juga merasa kalau orang Jawa bilang dimanusiakan, merasa dianggap gitu. Akhirnya guru juga merasa wah ini saya juga harus semangat, saya harus greget, karena apa? Saya ikut loh, mau tak atik di situ gitu. Saya ikut lah punya bikin kurikulumnya. Dan ini saya harus berusaha untuk mengegolkan itu. Tapi kalau enggak, nah itu enggak tahu Pak Kepala Sekolah ya biarinlah terserah gitu kan. Saya jam mampunya begini kan gitu, enggak ada greget gitu. Yang penting datang ngajar gitu. Berkewajiban doang akhirnya kan gitu. Nah, itu perlu. Ada lagi? Pak, ada yang ditanyakan? Mungkin anak ya mungkin anak agak menjelaskan sedikit situasi yang ada di sini. Jadi nanti nyambung dengan 3 tujuan tadi ya. Yang pertama kan itu tujuan pendidikannya apa, kemudian targetnya,
harus dibuat gitu. Terus bagaimana cara mencapai target. Ya memang untuk tujuannya sendiri memang dari awal gitu, kebetulan anak sama sendiri memang kita tujuannya memang untuk agar itu santri itu bisa baca Al-Quran, pastinya itu, dan juga pendidikan yang seperti adab ya, kemudian toharo itu yang penting-penting saja. Itu tujuannya. Mungkin kalau tujuan secara umumnya, secara luasnya mungkin seperti yang antum katakan tadi ya Ustaz ya, untuk ibadah ya, bonusnya menjadi khalifah lah. Jadi istilahnya kemampuan umumnya juga bisa tercapai di situ. Kemudian ya ini yang baru kita mulai Ustaz, untuk yang kedua target ini kebetulan kemarin masih belum dirumuskan gitu. Jadi hanya target sifatnya hanya lisan aja Ustaz. Gitu. Jadi kita kemarin ngajar ini masih pokoknya targetnya kelas 1 sampai ikro sekian gitu. Terus itu hanya lisan aja Ustaz. Gitu. Tapi memang itu alhamdulillahnya tercapai sih gitu maksudnya. Tapi waktunya ini ya yang kemarin itu berbeda pastinya dari masing-masing anak gitu kan. Kita pakai kan sistemnya periode jadi satu periode 4 bulan. Nah, jadi anak bisa naik ke kelas karena kan kita bentuknya sudah pakai kelas nih. Kemarin ada 8 kelas. Jadi masing-masing muridnya antara 5 sampai 7 anak gitu. Ada juga yang akhirnya ngajar cuma 2, 3 ya, bukan ya 3 orang gitu. Tapi ya secara hasil mungkin adalah hasil satu. Tapi prosesnya itu ya nggak berbarengan, maksudnya kita nggak tentukan waktunya gitu. Kapan anak ini harus targetnya seapa gitu. Nah ini justru sekarang ini kita sudah mulai merumuskan, mau dirumuskan juga untuk buat kurikulum gitu saja. Itu dengan ada komposisi anak yang masih banyak dan juga pengajarnya kebetulan kita semua gitu. Jadi ya kita lagi proses nyusun kurikulum ini saat gitu. Ya makanya nanti ya ini masukan-masukan dari antum ini insya Allah nanti kita tugas kita nih berarti untuk merumuskan gitu masing-masing di masing-masing kelas, karena ada 3 level Ustaz. Jadi level kelas level 1, level 2, level 3. Dan ini yang baru ini Ustaz, seperti yang dijelaskan dari Pak Rizal. Jadi seniornya TPA kalau gitu. Jadi orang tuanya setelah lulus SD terus melihat anak ini anak kita nggak mau masuk pesantren gitu, dan dia masih mau ngaji, tapi malu gitu. Akhirnya dia keluar. Setelah selesai SD, dia di sini belum selesai, misalkan belum selesai baca Al-Quran gitu, belum lancar. Akhirnya dia karena malu dia keluar gitu. Makanya akhirnya kita inisiatif kita buat aja yang kelas remaja. Yang sekarang yang ada ini, yang memang seniornya ini dari dulu kita anak itu dari kecil dari kelas 1 SD, sekarang sudah masuk, ada yang SMP, masih mau ngaji gitu. Makanya kita ambil itu Ustaz. Jadi kita sebenarnya masih berhenti di poin kedua Ustaz, merumuskan target ini. Di situ merumuskan targetnya, terus cara pencapaian target lebih ke situ. Nah ini masalah-masalah datanglah dari kita nih tadi kayak pembagian ketemu ya seperti tadi. Ana juga sekarang karena Ana nih nanti yang menangani kelas remaja, Ana pun masih terus terang masih ini saat masih ngambang gitu, masih kita kasih materi yang sama. Kemarin sih sudah ada masukan dari Ustaz Beri ya, maksudnya kalau bisa dipisah gitu. Kalau sekarang ada materi Al-Quran, ada materi adab, ada materi terpisah semua gurunya. Seperti itu masukan dari Ustaz Beri. Nah nanti kita minta tambah lagi dari ini gitu. Dan nanti kita kumpulin masalah-masalah teman-teman. Jadi kan Ustaz bilang, berarti kita harus rumuskan bareng-bareng nih gitu loh. Kurikulum jadi bukan kemarin tugasnya Pak Anwar, Pak Zul, sama siapa? Pak
Kita kayaknya harus kumpul bareng gitu. Karena kan saya bilang tadi target ini harus kecil-kecilnya. Kalau perlu target harian itu ada gitu. Jadi nggak bias gitu. Jelas tujuannya gitu. Kalau yang anak bikin kemarin itu yang di periode akhir itu memang global istilahnya satu tahun satu bikin. Jadi dari buku panduan ini ada rangkum gitu saat periode ini targetnya ini, periode ini targetnya ini tadi. Ya mungkin anak coba situasi sedikit saat. Baik. Nanti ada yang lain mungkin yang kalau menemukan masalah apa nanti kita sampaikan ke Ustaz aja jadi kita jadi ketangkap. Memang anak lulus kelas 6 itu secara psikis nggak bisa digabungkan dengan anak kelas 6, apalagi anak kelas 5, kelas 4 kan itu. Secara psikis ya gitu. Dia merasa saya udah SMP kok. Nah, udah remaja. Meskipun kemampuannya kadang ya masih kalah dengan kelas 3 gitu kan. Kelas 3. Tapi karena dia secara umur itu udah lain gitu. Udah bener itu kalau dicampur juga malah akan jadi beban tersendiri buat mereka. Nah, ini benar kalau memang langkah berikutnya adalah dibuat kelas tersendiri khusus remaja, lah tinggal dibuatkan kurikulumnya tadi. Nah, apa yang mau dicapai. Nah, untuk tambahan info aja anak-anak usia remaja ini kan anak yang sudah balik, ada yang menjelang balik. Artinya kita berpikirnya jangan mengikuti orang teori barat. Kalau teori barat itu ada usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa gitu. Kalau Islam nggak ada itu, nggak ada remajanya. Yang ada adalah anak-anak dan balik. Hanya itu aja. Nah, kita coba berpikirnya ketika anak sudah remaja ini berarti kita berpikir anak ini anak balik. Karena mau diikutkan anak-anak jika dia aja nggak mau kan itu. Anaknya aja udah nggak mau kan itu. Nah, berarti dia udah merasa bukan anak-anak lagi. Berarti kita harus kita berpikir bahwa anak ini yang remaja tadi yang usia SMP ke atas itu anak dewasa. Nah, sehingga kalau sudah dewasa perlakuannya nanti juga perlakuan dewasa, terus materi yang disampaikan juga materi untuk dewasa. Sehingga ketika lulus dia dari kelas, anggaplah ini kelas B misalnya, yang anak-anak kelas A, dia lulus kelas B ini hasilnya akan beda dengan lulusan yang kelas A. Meskipun yang dipelajari materinya ya akidah, akhlak, ada adab, ada Al-Quran, sama mata pelajarannya, tapi hasilnya nanti akan beda. Yang satu lulus akidah itu sebagai yang kelas A misalnya, kelas anak-anak lulus akidahnya hanya sebagai pengetahuan, yang ini sudah lebih ke terapan. Akhirnya adabnya sudah mulai, bentuk terapan akidah itu apa? Ya adab dan ibadah kan itu. Sehingga ibadahnya sudah mulai terbiasa, adabnya sudah mulai terbiasa. Al-Qur'annya yang tadi yang anak-anak SD misalnya lulus usia SD tadi misalnya selesai khatam Al-Qur'an misalnya, khatam sekali misalnya kan gitu. Sekedar baru bisa membaca sampai khatam misalnya. Nah, yang ini sudah penekanannya sudah lain lagi, lebih ditahsin lagi misalnya kan itu. Untuk yang itu. Tapi kan ini udah usia SMP tapi Iqra aja belum bisa. Nah, kan ada kemungkinan ada kan ini. Kalau yang udah dari sini mungkin tinggal lanjut. Nah, kalau ada yang pendaftar dari luar kan ya harus kita terima juga. Ternyata masih Iqra aja belum bisa kan. Ya mau nggak mau ya kita ajari dari nol, dari awal. Tapi karena dia udah dewasa ya kita mungkin waktunya lebih dipercepat. Karena diajak mikir udah lebih bisa lagi dibanding yang anak-anak tadi. Penanganannya harus beda. Kalau yang anak-anak ada cenderung main-main dan sebagainya. Lah ini ya udah namanya yang udah dewasa lah gitu. Orang dewasa ya diajak berpikir dewasa. Gimana kalau bisa dipercepat, misalnya targetnya yang awalnya 4 bulan, 1 periode 4 bulan, yang ini
diperkecil jadi 3 bulan atau mungkin 2 bulan harus selesai Iqra, ya kan bisa jadi kan gitu. Nggak apa-apa, nanti yang penting dimusyawarahkan, oh kira-kira mampu kok ini 2 bulan selesai Iqra. Jangan sampai gini kalau terkait dengan Al-Quran, belajar Al-Quran tadi, Allah sudah menjelaskan bahwa walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri, bahwa Al-Quran ini mudah kan. Nah, jangan sampai kita malah mempersulit. Gimana mempersulitnya? Untuk khatam Iqra, untuk selesai Iqra itu sampai bertahun-tahun. Itu sulit itu namanya. Ciri mudah itu kan cepat diantaranya kan. Saya mudah untuk ke Taman Mini kan. Berarti kan nggak ada macet-macet di situ, berarti kan cepat kan. Nah, minimal itu. Nah, jangan sampai setahun nggak selesai, 2 tahun nggak selesai juga. Iqra 6 nggak selesai. Nah, katanya Al-Quran mudah, nggak selesai, nyatanya bertahun-tahun. Nah, kalau bisa lebih di Iqra-nya itu lebih cepat aja. Gimana biar cepat bisa? Yang penting nanti cepat selesai Iqra, cepat bisa baca. Nah, nanti di Al-Quran itulah tahsinnya dikuatkan. Perbaikan huruf pertama berapa hamzah, pertemuan kedua ba, kan 30 hari selesai satu dari hamzah sampai ya kan. Itu kan bisa langsung dipraktekkan di Al-Quran. Tajwidnya kan, tajwid aja sepekan ini ngurusin gunah ya udah gunah aja kan, selesai. Nah, nanti pekan berikutnya ngurusin matobi'nya, pekan berikutnya dan sebagainya. Jangan rancu. Rancunya gini, anak itu di antara tajwid yang gak jelas tadi, anak kita suruh maju setor, yang udah baca Iqra atau baca Al-Quran suruh maju. Ketika baca kita salahin, oh ini salah, matobinya salah, baca lagi gunahnya salah, baca lagi idghamnya salah. Sehari itu sekali maju itu ada 4 atau 5 kesalahan yang harus dipikirkan. Kira-kira kalau kita aja kira-kira berat nggak itu? Jadi ada apa? Ya kita tahu itu salah gitu. Kalau perlu kita catat, anak ini salahnya di matobi, di gunah, di idgham, di ikhfa, salah 4-4-nya. Nah, tapi untuk pekan ini saya mau fokus memperbaiki matobinya. Nah, matobi sampai benar, matobi udah paham, baru kita naik. Oh iya, waktu itu punya catatan gunah, naik ke gunahnya. Kan ketemu lagi gunah nanti di halaman-halaman berikutnya, kan ketemu lagi sampai di akhir 30 juz kan tetap aja ada ketemu gunah, ketemu itu dan sebagainya. Yang bikin diantara yang bikin pusing ya itu, semua kesalahan itu kalau bisa selesai hari itu. Nah, anak bos salah mulu Pak Ustadz ini mana? Ya ada yang dilonggarin. Kita guru itu bukan bukan juri. Guru itu bukan hakim di perlombaan. Guru itu adalah membimbing. Jadi ada ngasih nilai itu pun nggak saklek, salah harus 0. Ya enggak. Kadang salah itu masih dikasih 1. Karena apa? Biar anak semangat. Kadang sebenarnya ya nggak pas kalau dikasih 90 sebenarnya nggak pas. Tapi biar anak ini termotivasi, udahlah hari ini saya kasih 90. Akhirnya semangat. Nah, besok mulai dikurangi, mulai diketatin lagi kan gitu. Mulai agak bosan lagi, naikin lagi dengan cara apa. Kalau kan guru seperti itu kan. Nah, kalau yang modelnya pokoknya kalau makrotnya kok itu nggak bener, itu harus salah, harus dikasih nilai sekian. Itu namanya juri, mau ngetes anak masuk apa enggak, atau anak ini menang apa enggak, atau mau didik anak kan. Nah, itu masalahnya. Masa kayak bayangan gini, anak dari 0 merangkak belum bisa ya. Terus kita bikin standar, pokoknya kalau nggak bisa merangkak pukul. Ya gimana, anak kan malah nggak jadi merangkak kan, takut baru gini aja udah dipukul, salah kan. Nah, kan kita ajarin dulu, jalan juga gitu, ajarin pelan-pelan sampai suatu saat pas bener-bener bisa jalan itu harus begini lah, baru kan jalan itu harus begini, kalau nggak begini berarti nilainya sekian lah, baru gitu. Dan baru mulai tantangan ritep itu kan udah dikasih standar tinggi ya, akhirnya malah nggak jadi jalan
Jadi kadang kita sebagai guru itu suka memposisikan diri seolah-olah jadi juri kan itu loh. Nah, ini harus juara satu, harus bener, ini harus bener, harus. Lah yang parah lagi, kita nggak sadar bahwa dulu kita sampai bisa begini itu jadi begitu gitu, dari begitu. Nah akhirnya kita terapkan ke anak-anak, pokoknya standarnya begini loh, kok itu harus begini, itu jelasan. Ya iya standar idealnya gitu. Tapi kita juga harus maklum, ya harus memahami bahwa kita dulu ya kayak mereka. Jadi kalau bisa bahasanya pun dengan bahasa yang mereka pahami. Terus standarnya pun juga standar sesuai kemampuannya dulu kan gitu. Masa Allah aja nyuruh kita takwa itu mas tatok teman. Masa kita bikin pokoknya kalau nggak gini nggak lulus. Akhirnya nggak naik. Jilid 1 mulu. Sampai setahun jilid 1. Ya bosen, pulang aja lah, ngapain ngaji. Nah, gitu. Jadi walaqad yasarnya itu kalau bisa ya ciri mudah itu kan cepat gitu. Kalau bisa ya cepat gitu. Cepat Al-Qur'an itu. Kalau saya gini. Ini pengalaman yang saya terapkan di An-Nur itu. Ketika sudah ketemu sampai target harian, kalau di An-Nur itu target hariannya untuk menghafal itu rata-rata 3 baris. Sehari harus menghafal 3 baris. Nah, terus apakah 3 baris itu mungkin gitu? Nah, ya kalau mungkin ya sehari gimana mau mungkin kan gitu. Jadi yang penting hafal dulu. Minimal pas setor tadi hafal. Perkara mundur langsung lupa ya itu udah wallah alam. Yang penting pas setor ke gurunya hafal. Kalau sudah ketemu target itu terus iqra-nya juga gitu. Iqra minimal satu hari itu misalnya 1 pokok bahasan. Misalnya sekarang bahas tentang matobi'i. Matobi'i kan ada 3 macam. Ya udah yang sehari ini tentang fathah bertemu alif. Besok tentang doma bertemu sukun dan seterusnya kan itu. Hari ini harus paham anak ini. Sehingga dites pas selesai ngajar, di ujung ngajar ada namanya tahapannya, ada tahapan penutup. Nah, tahapan penutup itu dites. Ya, tes itu bisa macam-macam, bisa lisan, bisa tulis, bisa modelnya kuis. Ya nanti yang bisa menyebutkan apa tuh matobi'i, bisa istirahat duluan kan. Ya kan senang tuh anak. Atau siapa yang mau masuk surga kan? Nah, kan ya mau angkat tangan. Saya mau masuk surga. Coba sebutkan dulu matobi'i. Nah kan akhirnya mau nyebutin dia mau masuk surga. Kan? Mau nyebutin akan matobi'i begini-begini. Ya, itu. Nah, setidaknya pas akhir pembelajaran kita bisa menilai bahwa anak ini berhasil dalam mencapai target harian tadi. Perkara bawa pulang ya, terus bawa main, bawa tidur sampai besok lupa lagi, itu memang daya atau kerja otak itu kayak gitu. Ada memori pendek, memori panjang. Memori pendek itu ya kayak gitu, bawa pulang hilang gitu. Tapi nanti besok ketemu lagi, dia ingat lagi karena sudah ada yang pernah masuk kuat gitu. Meskipun dalam hitungan detik ini pernah masuk kuat, besok akan mudah dibangkitkan lagi. Itu kalau targetnya jelas itu enak. Gitu. Nah, gimana kalau kan itu target untuk satu kelas misalnya. Dan namanya satu kelas itu kan anaknya macam-macam. Ada yang gampang, ibaratnya baru dikasih tahu langsung bisa. Ada yang perlu mikir dulu, ada yang perlu jungkir balik dulu baru bisa. Ya semacam-macam kondisi anak itu. Nah, itu diantara trik ngajarnya tetap gunakan pendekatan klasikal dan individual. Klasikalnya gimana? Misalnya kita ngajarkan matobi'i tadi, kita ajarkan satu kelas sama matobi'i. Matobi'i itu begini loh, fathah ketemu alif dibaca panjangnya 2 harokat. 2 harokat tuh ukurannya gini loh. Kalau di ayun 1 ayunan gini, atau gimana biar anak itu paham gitu aja. Nah, atau ketuk 2 ketukan, tuk, nah, apa gimana? Segitu biar anak paham. Nah, terus itu kita manfaatkan papan tulis, kan? Kita tulis di situ. Fungsinya apa? Anak ini bisa melihat matobi'i itu seperti itu toh, gitu. Karena anak itu belajar ada yang pakai atau nyerapnya itu kayak
kamera itu ada pakai apa namanya, pakai mata visual ya, ada yang pakai audio kan, ada yang kinestik, dia sambil gerak, gerakin tangan, ngetuk sambil ngayunin, dia paham gitu, malah paham gitu. Makanya kita padukan, misalkan matobi itu begini loh, ini fathah, terus ini alif, misalkan kelihat, sehingga anak yang visual dia melihat, oh langsung paham. Yang anak yang audio kita jelaskan pelan-pelan, fathah ketemu alif. Misalnya kalau audio kan suka yang agak lenggok-lenggok gitu kan, itu biasanya. Nah, kalau kalau saya biasanya ngajarin gini, fathah ketemu alif dibaca panjang satu ayunan. Itu kan anaknya kayak ada irama, kayak ada irama masuk di ini. Enggak usah kita pusing-pusing. Coba yang idgham bihunah ya. Kalau teori idgham bihunah yang umumnya kan, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun mim wawu dan begini, dengan hukum bacanya ini dibaca begini panjang lebar kan gitu. Nah, itu kan pusing gitu. Nah, saya bikin ini aja. Idgham bihunah iyalah, jadi pakai irama gitu kayak anak SD gitu kan. Ya, anak SD kan baca undang-undang dasar aja kayak gitu kan. Pakai cengkok-cengkok. Idgham bihunah iyalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun mim wawu. Contohnya mayyakulu. Nah, itu gampang. Apalagi bagi yang audio tadi, itu gampang masuk. Nah, yang visual dengan melihat tulisannya, yang audio dengan menggunakan iramanya tadi, ucapan yang enak. Nah, terus yang kinestik gimana? Dengan ayunan tadi, dibaca satu ayunan, contohnya nah, kita gerakan tangannya mayyakul. Kalau dicari dalilnya nggak ada dalilnya itu. Nah, itu jelas, itu biasanya wah itu Rasulullah nggak begitu lah, malah makin parah lagi, nggak ketemu lah, nggak ada itu ayunan, ini nggak ada. Ini hanya untuk awal. Nanti kalau sudah Al-Quran ya nggak usah pakai gitu, itu nanti lama-lama ayunan ini hilang ya, lama-lama di hatinya terasa ini kurang dikit, ini kelebihan, bisa ngukur sendiri. Tapi untuk awal itu ya kalau perlu diketuki ya diketuki tuk misalkan 2 harokat ya tuk ya. Jadi anak yang biasa gerak tadi kan seneng, kan gitu. Nah, akhirnya kena semua. Nah, udah diajari satu kelas segitu dengan cara yang menurut perhitungan kita itu ngena gitu. Tapi qadarullah ternyata ada yang masih kurang. Karena mungkin daya tangkapnya memang frekuensinya beda kan gitu kan. Frekuensinya beda, akhirnya nangkepnya agak lambat. Nah, atau pas qadarullah kurang konsentrasi bisa jadi. Kita deketin, khusus yang anak ini kita kasih perhatian sendiri. Nah, betul, kasih individual. Ibaratnya waktunya kita sediakan 1 jam ya, 60 menit. Ya, yang 10 menit untuk klasikal. Nah, terus selebihnya untuk melayani yang individual. Nah, pas yang satu ini suruh maju, yang lain bisa dikasih tugas setoran ke temennya. Nanti sebelum setor ke Pak Guru, setor dulu ke temennya. Kelihatannya udah nggak konsentrasi, nah panggil misalkan. Karena ini kemampuan konsentrasi anak itu umurnya ditambah 1 jadi menit. Nah, kalau umurnya SD misalnya umur kelas 3 umur berapa itu? 8 misalnya. Kalau umur 8 tahun ditambah 1 jadinya 9. Berarti 9 menit kemampuan ideal untuk konsentrasi. Itu kalau sudah terlatih loh, 9 menit itu sudah terlatih. Kalau nggak terlatih konsentrasi, ya makanya kita ambil aja setiap 5 menit kita kasih apa tuh namanya? Bikin atau kasih perintah apa gitu kan. Udah sekarang setor ke temennya. Nah, kita kira-kira 5 menit kemudian, nah ganti ke temennya sebelahnya. Ada yang buat mantik otak biar konsen lagi. Atau dipanggil, panggil namanya si Ahmad. Nah, kenapa? Manggil aja, kan? Tapi kan dia konsentrasi kan gitu. Jadi biar nggak kebablasan. Karena kalau untuk mencapai 9 menit tadi
Kita aja yang kemampuan kita udah misalnya yang umur 40, berarti kan 41 harusnya. Itu untuk 30 menit aja. Kalau pas khutbah itu baru 10 menit udah dipules. Kan? Apalagi 30, apalagi 40 idealnya tadi kan berat. Jadi setiap kalau bisa separuh dari kemampuan idealnya kita kasih apalah kegiatan apa celetukan apa gitu kan. Nah, biar fokus lagi kan gitu. Pas banget dengan kejadian-kejadian ini pas. Nah, terus tadi nah itu yang contoh di Al-Qur'annya. Kalau yang kembali ke yang apa tadi yang remaja tadi, kita mindsetnya kita berpikir bahwa anak itu sudah dewasa. Nah, dewasa itu minimal cirinya gini. Yang maksudnya kalau sudah dewasa itu yang harus ditanamkan itu setelah saya pelajari, saya lihat di kenyataan dan juga kondisi lapangan. Yang harus dipahami orang dewasa itu satu, spiritual, artinya ibadahnya. Dua, kecerdasannya. Yang ketiga, skill atau keterampilannya. Tiga ini minimal harus ada pada orang dewasa. Lah isinya yang spiritual tadi isinya apa? Isinya adalah akidahnya harus lurus, harus benar, ibadahnya terbiasa benar, ya. Terus adabnya juga terbiasa baik. Karena apa? Itu ibadah adalah buah dari akidah tadi. Apapun materinya ini harus mengerucut ketiga hal ini. Ini untuk spiritualnya. Kok kita ngajari anak-anak terus ketika azan, anak-anak itu udah langsung sibuk dengan wudhu dan menuju ke masjid. Meskipun nilainya tuh 6 gitu, di rapotnya 6, nilai yang lain matematikanya 6, itu sebenarnya kita udah berhasil mendidik anak untuk jadi spiritualnya terbangun. Bayangkan pas ada azan langsung udah azan, semua aktivitasnya berhenti. Lah kalau kita bisa berhasil mendidik anak seperti itu sudah luar biasa ya. Mau nilainya berapa? Kalau nilai tadi sekarang gampang. Sekarang kalau di sekolah umum itu ada KKM, itu mau ibaratnya sebodoh-bodoh apapun anak pasti KKM. Itu pasti KKM. Nah, itu pertama apa tuh? Minimal spiritualnya harus ada akidah. Terus akidahnya harus lurus, benar. Terus ibadahnya harus terbiasa. Ibadah benar wajib lah minimal kan. Terus adabnya baik. Nah, itu. Kalau ini dibawa ke Al-Qur'an gimana? Kebacaan Al-Qur'an. Ya dia harus paham secara akidah, paham bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Nah, gitu. Terus jadi ibadahnya gimana? Ya dia rajin baca Al-Qur'an. Minimal gitu. Terus adabnya gimana? Dia dalam membaca Al-Qur'an dia punya adab, nggak sambil selengean. Itu ada khusyuk, minimal kan gitu. Tinggal kita bawa kemana itu tiga itu. Nah, terus berikutnya adalah kecerdasan. Kecerdasan ini bukan cuma kemampuan akademik, IQ-nya yang cerdas, pintar banget enggak. Tapi kecerdasan di sini adalah dia solutif. Nah, kita latih jadi orang yang solutif. Apa namanya? Problem solving. Kalau ini yang di anak-anak ini suka sekarang kayak cenderung hilang gitu. Kepedulian atau solusi kalau terjadi sesuatu ini anak yang suka nggak ngeh gitu. Harus mikir. Nah itu harus mikir. Contohnya gini, ada anak temennya jatuh. Ini bukan solusinya, harusnya kan kalau dia terbiasa berpikir solutif, ya minimal diangkat kan gitu, minimal diangkat dibawa ke tempat yang aman itu. Ini malah bingung atau minimal teriak minta tolong kan gitu. Nah ini malah enggak, cuma dilihatin malah disyukurin kan, disyukurin aja. Nah itu kan perlu yang dibangun, apapun pendidikannya, apapun materinya, kalau bisa mengarahnya ke agar anak ini punya problem solving yang bagus.
Kalau kepentok begini saya harus bagaimana sih gitu. Nah nanti tinggal dibawa kemana? Ke pembelajaran misalnya. Kalau saya sulit belajarnya, gimana sih solusinya? Nah, kalau saya dengerin Pak Ustadz kok nggak paham-paham, ya mungkin dengerin temennya paham. Akhirnya anak dibawa biar kreatif di situ. Terus ada apa namanya itu? Tanggung jawab. Nah, ada tanggung jawab ini yang minimal harus dia punya solusi, terus dia apa ya? Tanggung jawab. Satu lagi punya kemandirian. Nah, apapun pendidikan, apapun pelajarannya kalau bisa ke situ, punya kecerdasan minimal 3 ini. Jadi isinya tanggung jawab, terus solutif, terus mandiri. Jangan sampai pinter tapi nggak tanggung jawab, pinter tapi nggak solutif, pinter tapi diijazah doang. Ya yang terakhir dari ciri orang dewasa yang berikutnya adalah punya skill itu punya kemampuan, punya keterampilan, yang keahlian, yang ujungnya kalau bisa ujungnya ini adalah uang. Karena kalau di Islam yang sudah dewasa itu harus bisa menafkahi diri sendiri. Lah kalau nggak dilatih itu gimana mau menafkahi diri? Ujung-ujungnya ya bilang ya Bu, nah kan itu kan